Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Matematika dengan anggota kelompok Maira Dwi Lestari binti Nurrahmah dan saya sendiri Na'afilah Lia Zahra dengan dosen pengampu Bapak Arif Musyafa MPD akan menjelaskan materi yang berjudul pengumpulan data. Berikut materi yang akan kelompok kami sampaikan. Materi yang pertama yaitu mengumpulkan dan membaca data. 1. Mengumpulkan data. Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data baik melalui pengukuran, pendataan, pengamatan, survei, dan yang lainnya. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif ini biasanya merupakan data yang berupa angka atau bilangan. Sedangkan data kualitatif biasanya mendeskripsikan suatu keadaan objek tertentu. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian yang diambil. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang dikenal saat ini, diantaranya yaitu yang pertama tes. Tes digunakan menguji kemampuan siswa dalam mempelajari materi yang sedang diajarkan. Jenis tes ada 4, yaitu tes inteligensi, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket, berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Dan yang keempat yaitu pencatatan langsung. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dicatat. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. 2. Membaca data. Data yang terlalu banyak lebih mudah disajikan menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Contoh gambar pertama yaitu contoh tabel, yang kedua yaitu contoh diagram garis, dan yang ketiga yaitu diagram batang, dan yang terakhir yaitu contoh diagram lingkaran. Dari diagram-diagram di atas dapat diketahui bahwa pada bulan Januari siswa yang tidak masuk adalah 2 orang. Yang kedua, pada bulan April, siswa yang tidak masuk adalah 6 orang, dan pada bulan Maret terjadi penurunan siswa yang tidak masuk dari bulan Februari. Materi yang kedua yaitu menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks guna mempermudah pengklasifikasian data atau pengelompokan data. Tabel banyak digunakan dalam komunikasi, penelitian, dan analisis data. Tabel frekuensi adalah suatu tabel yang banyaknya kejadian atau data yang didistribusikan ke dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas. Sebelum membuat tabel frekuensi, dilakukan pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas dimaksudkan agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Distribusi frekuensi ini akan memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Kemudian yaitu langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan data secara berurutan, mulai dari yang terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Yang ketiga, tuliskan judul tabel di bagian atas tabel dengan menggunakan huruf kapital. Contoh soal berikut merupakan data tinggi siswa dalam satuan cm kelas 4 SD Gemar Belajar. Sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel. Penyelesaiannya yang pertama yaitu dikelompokkan. Langkah pertama, angka 125 muncul sebanyak 3 kali, yang artinya banyak siswa yang tingginya 125 ada 3 anak. Angka 130 muncul 4 kali, angka 135 muncul 2 kali,
Angka 140 muncul 6 kali dan angka 145 muncul 5 kali. Yang artinya banyak siswa yang tingginya 145 ada 5 anak. Langkah yang kedua yaitu data yang sudah dikelompokkan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel seperti pada gambar. Yaitu ada 2 kolom, yang pertama tinggi badan dan yang sampingnya banyak siswa. Kemudian dijumlah ada 20 siswa. C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. 1. Membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram. Selain dalam bentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, banyak data diwakili oleh gambar persegi panjang. Perhatikan cara membaca data dalam bentuk diagram di bawah ini. Berikut cara membaca data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama, banyak siswa yang memelihara kucing ada 12 orang. Yang kedua, banyak siswa yang memelihara kelinci ada 6 orang. Yang ketiga, banyak siswa yang memelihara burung ada 8 orang. Yang keempat, banyak siswa yang memelihara ikan ada 5 orang. Yang kelima, banyak siswa yang memelihara ayam ada 7 orang. Kita juga dapat menjelaskan atau menafsirkan data dalam diagram batang seperti pada tabel. Berdasarkan data hewan peliharaan pada diagram batang tersebut, kita dapat menafsirkan beberapa informasi berikut. 1. Hewan yang paling banyak dipelihara oleh kelas 4 adalah kucing. 2. Hewan yang paling sedikit dipelihara siswa kelas 4 adalah ikan. 3. Selisih banyak siswa yang memelihara kucing dan ayam adalah 12 dikurangi 7 sama dengan 5 orang. Yang keempat, jumlah seluruh siswa kelas 4 tersebut adalah 12 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7, yaitu totalnya 38 orang. Yang kedua, membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Diagram digunakan untuk mencatat suatu data secara praktis agar mudah dipahami. Perhatikan diagram garis tersebut. Cara membaca diagram umur siswa kelas 4 SD Jatimulya tersebut adalah: yang pertama, umur 11 tahun banyak siswanya ada 3 orang. Umur 12 tahun banyak siswanya 12 orang. Umur 13 tahun banyak siswanya 18 orang. Umur 14 tahun banyak siswanya 9 orang. Jadi jumlah murid kelas 4 SD Jatimulya tahun ajaran 2005-2006 sebanyak 42 orang. Menafsirkan data dalam sebuah diagram garis. Pada diagram garis di atas dapat kita tafsirkan sebagai berikut. Pada tahun 2002, penjualan sepeda mini adalah 60 unit. Pada 2003, penjualan sepeda mini ada 85 unit. Pada tahun 2004, penjualan sepeda mini adalah 75 unit. Pada tahun 2005, penjualan sepeda mini adalah 90 unit. Pada tahun 2006, penjualan sepeda mini adalah 100 unit. Yang ketiga, membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Bahasa Indonesia 30%, Matematika 20%, IPA 30%, lain-lain 10%, IPS 10%. Diagram di samping berbentuk lingkaran, maka disebut diagram lingkaran. Diagram tersebut berisikan data kegemaran dari 40 siswa kelas 4 SD Larangan 4 terhadap mata pelajaran. Diagram lingkaran tersebut dibaca 1. Matematika 20%, artinya 20% dari siswa kelas 4 gemar terhadap pelajaran matematika. Banyak siswa gemar matematika bisa dihitung dengan 20% atau 20/100 dikali 40 orang jumlah siswa sama dengan 8 orang. Yang kedua,
bahasa Indonesia 30%, artinya 30% dari siswa kelas 4 gemar terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Banyak siswa gemar bahasa Indonesia dapat dihitung 30/100 dikali 40 orang atau jumlah siswa, sama dengan 12 orang. Yang ketiga, IPA 30%, artinya 30% dari siswa kelas 4 gemar terhadap pelajaran IPA. Banyak siswa gemar IPA bisa dihitung dengan 30% atau 30/100 dikali 40 orang atau jumlah siswa sama dengan 12 orang. Yang keempat, IPS 10%, artinya 10% dari siswa kelas 4 gemar terhadap pelajaran IPS. Banyak siswa gemar IPS bisa dihitung dengan 10/100 dikali 40 orang atau jumlah siswa sama dengan 4 orang. Yang terakhir, lain-lain 10%, artinya 10% dari siswa kelas 4 gemar terhadap pelajaran lain. Banyak siswa yang gemar pelajaran lain bisa dihitung 10/100 dikali 40 orang atau jumlah siswa sama dengan 4 orang. Penafsiran diagram lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Pada diagram lingkaran di atas dapat kita tafsirkan sebagai berikut. 1. Pada tahun 2002, penjualan sepeda mini sebanyak 50%. Pada tahun 2003, penjualan sepeda mini sebanyak 21%. Pada tahun 2004, penjualan sepeda mini sebanyak 18%. Pada tahun 2005, penjualan sepeda mini sebanyak 22%. Pada tahun 2006, penjualan sepeda mini sebanyak 24%. Terima kasih karena telah menyimak video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.